Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal soleh. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah atas setiap kondisi dan keadaan. Insyaallah ta'ala kita akan mengambil tema tentang kisah Samud, kabilah Samud. Maka kaum Samud adalah kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kisah dalam Al-Qur'anul Karim agar kita mengambil pelajaran darinya. Ada kisah-kisah yang sudah berlalu agar kita menjadikan sebagai ibrah, dan ada cerita atau kisah-kisah yang belum terjadi agar kita menjadikan sebagai peringatan dan persiapan. Sehingga seorang mukmin dalam kehidupan dunianya sudah memiliki tadkir, peringatan atau warning. Kisah yang sebelumnya maupun berita yang akan terjadi setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'anul Karim dengan sifat sidqan wa adlan. Allah berfirman akan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Dan telah sempurna firman Tuhanmu dengan keadilan, dengan kebenaran dan keadilan. Allah mensifati kalam firman-Nya dengan dua sifat, sidqan, benar, adlan, adil. Dalam Al-Qur'anul Karim terdapat kisah-kisah dan juga syariat-syariat. Maka semua kisah maupun beritanya yang akan terjadi semuanya dibangun atas dasar sidqan, kebenaran. Dan semua syariatnya, perintah larangannya dibangun di atas dasar adlan, keadilan. Maka tidaklah ada kisah dan cerita dalam Quran melainkan semuanya sidqan, benar. Jika sudah terjadi, maka kita mengambil ibrah dan peringatan. Jika belum terjadi, maka kita mengambil sikap kewaspadaan, menjadikan sebagai bentuk persiapan ketika kelak nanti akan terjadi. Maka di antara kisah-kisah yang sudah terjadi dari kehidupan manusia, dan tentunya tidak semua kisah Allah ceritakan. Kalau Allah ceritakan semua kehidupan, semua cerita berita tentang kehidupan manusia, kira-kira Quran berapa banyak? Jangankan masing-masing aja kalau diceritakan panjang. Masing-masing diminta untuk bikin novel atau cerita tentang kehidupan yang panjang. Apalagi kalau yang cerita ibu-ibu, panjang ya. Panjang ibu cerita itu, Masya Allah. Kalau bapak-bapak kan udah simpel-simpel aja kan. Diambil yang penting-penting. Demikian juga dengan Al-Quranul Karim, maka tidak semua kisah. Hanya beberapa kisah yang menjadi
peringatan yang sangat-sangat utama. Maka di antaranya adalah kisah tentang kaum Samud dengan nabinya Saleh. Ada seorang nabi yang namanya Saleh. Maka jika ada seseorang yang namanya Saleh, dia sama dengan nabi namanya. Namanya sama. Perbuatannya itu yang menjadi PR besar. Harapannya menjadi anak yang soleh seperti Nabi Soleh. Dan nama yang soleh baik. Senakal-nakalnya soleh tetap dipanggil soleh. Coba seandainya namanya bukan soleh, namanya lain lagi. Sehingga meskipun orangnya nakal, tapi tetap dipanggil Pak Soleh, Pak yang baik, orang yang baik. Baik, kaum Samud adalah kaum Nabi Saleh, termasuk suku atau bangsa Arab. Ada suku-suku Arab yang masih ada sampai sekarang. Ada beberapa suku Arab yang sudah Allah binasakan habis selesai. Sampai sekarang tidak ada satupun seseorang yang menamakan nasabnya dari kaum Samud. Ada kaum Arab Al-Aribah, ada Musta'rabah, ada Al-Abidah, ada yang masih Al-Amirah. Ada kaum Arab yang dia itu Arabnya asli, tidak ada campurannya. Itulah kaum Samud dan kaum Ad. Dan keduanya Allah binasakan, habis selesai, tidak ada yang tersisa. Ada orang Arab namanya Musta'rabah, separuh-separuh Arab, campuran, blasteran. Maka apa yang ada pada kaum Samud? Kita bisa dapati cerita atau berita tentang kaum Samud di beberapa surat. Ada dalam surat Hud, ada dalam surat Al-Isra, ada dalam surat Asy-Syu'ara, ada dalam surat An-Naml, dan surat-surat yang lainnya. Dan mungkin kita membaca tentang kisah kaum Samud secara ringkas di akhirnya pada surat Asy-Syams. Dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, kadzabat Tsamud bi taqwaha idim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdam 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Namun tidak hanya pada surat Asy-Syams, beberapa surat Allah sebutkan. Di antaranya yang kita tampilkan di layar yaitu pada surat Hud di ayat 61 sampai 68. Allah berfirman, wa ila Tsamud, dan kepada kaum Tsamud. Akhahum salihan, kami utus akhahum, saudara mereka sendiri yang bernama Saleh. Maka Nabi Saleh adalah nabi yang nabi tersebut dari mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala seringnya mengutus seorang nabi dan rasul itu dari kalangan mereka sendiri. Namun apakah setiap nabi dan rasul hanya dari kaumnya? Tidak. Nabi Muhammad SAW Allah utus kepada orang Arab dan juga menjadi nabi dan rasul untuk selain Arab. Nabinya orang Jawa siapa? Nabinya orang Jawa, Nabi Muhammad SAW. Bukan siapa itu yang dulu apa itu? Sodik apa itu? Le'aidin sama apa?
Musaddiq ya. Satunya ngaku nabi, satunya ngaku Jibril. Ketika di penjara, polisi tanya, "Wahai Muhammad Shadiq yang ngaku nabi, kenal gak dengan Lia Eden?" Gak kenal, Pak. Ditanya sama Lia Eden, Lia Eden, kenal gak Muhammad Shadiq? Jibril. Enggak. Loh, ini gimana antara nabi sama malaikat Jibril gak saling kenal? Seharusnya dalam ketentuan Allah bahwasanya malaikat Jibril itu pasti kenal dengan para nabi. Karena perantara Allah, wahyu yang menjadi perantara Allah dengan para nabi-nabi adalah malaikat Jibril. Maka Allah berfirman, wa ila Samud. Kepada kaum Samud, kami utus kepada mereka saudara mereka sendiri. Siapa? Saleh. Apa yang menjadi pelajaran dari sini? Sebaik-baik penasehat adalah orang terdekat sendiri. Sebaik-baik penasehat adalah orang terdekat sendiri. Kenapa? Karena dia yang lebih tahu dengan detailnya. Siapakah yang lebih tahu dengan karakter, sifat, kebiasaan orang Jawa? Ya orang Jawa itu sendiri. Siapakah yang lebih tahu dengan detail karakter, sifat-sifat orang Sunda? Ya orang Sunda sendiri. Siapakah yang lebih tahu dengan karakter, sifat, kebiasaan orang-orang Arab? Orang Arab itu sendiri. Sehingga ya, ini menjadi pesan. Sebaik-baik penasihat adalah orang terdekat itu sendiri. Siapakah yang lebih tahu dengan keadaan, karakter, kultural orang-orang yang ada di Pondok Gede? Ya orang ustadz yang ada di Pondok Gede. Dia tahu ganggangnya seperti apa, jalan-jalannya seperti apa, sifat karakternya seperti apa, bagaimana keadaannya. Bukan berarti yang dari jauh-jauh nggak boleh ngisi, boleh. Cuma apa? Yang lebih tahu karakternya itu adalah terdekat sendiri. Sehingga yang menjadi pesan, sebaik-baik pemberi nasihat adalah orang terdekat itu sendiri. Kita kalau punya anak kita lebih percaya kepada kita atau orang lain? Nah, kita kalau punya anak nih, ya semuanya punya. Biasanya anak kita itu lebih percaya kepada kita atau orang lain? Terkadang kita lah. Ya. Tapi ada yang lebih percaya orang luar, orang lain daripada keluarga sendiri. Padahal siapakah sebaik penasihat? Orang terdekat. Namun terkadang lagi-lagi lagi-lagi manusia tidak mengambil ibrah dari perjalanan yang sebelumnya. Allah berfirman, qala ya qaum. Wahai qaum. Qala ya qaum. Nabi Saleh berkata, ya qaumi, wahai qaumku. Karena dia diutus dari kaum itu sendiri. Ya qaumi, wahai qaumku, u'budullaha, sembahlah Allah. Ibadahilah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Sekali-kali malakum, tidak ada bagi kalian Tuhan selainnya. Untuk menunjukkan secara tersirat apa dosanya kaum Samud. Menyekutukan Allah, syirik. Menjadikan ada Tuhan-Tuhan yang lainnya selain Allah. Maka disebutkan oleh Nabi Saleh alaihissalam, kenapa harus menyembah Allah? Huwa ansha'akum minal ardi. Dia Allah yang menciptakan kalian dari bumi, dari tanah. Dan yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan kalian dari tanah, maksudnya dikembalikan kepada penciptaan awal. Siapa itu? Nabi Adam. Setelahnya dari apa?
dari saripati mani. Allah berfirman min nutfah atau mimma immahin, dari setetes air mani yang hina. Adapun penciptaan awalnya minat turab, minat tin, dari tanah. Kemudian beliau menyebutkan wasta'marakum fiha. Allah menjadikan kalian di dalamnya bisa memakmurkan bumi. Jadi Allah berikan kekuatan, kelebihan kepada kaum Samud. Mereka itu yang paling ista'marah, memakmurkan. Apa arti memakmurkan? Kita sering dengar istilah takmir. Masjid ada takmirnya. Siapa takmirnya? Ya, DKM. DKM kan sebagai takmir. Apa itu takmir? Memakmurkan. Apa itu memakmurkan? Meramaikan. Gimana caranya tempat ini setelah dibangun itu makmur? Biasanya ya, orang itu kalau bangun masjid semangatnya semangat sekali pas semangat biasa, Pak? Semangat sekali. Setelah masjidnya sudah jadi, ketika sholat berjamaah disuruh jadi imam, dorong-dorongan. Jadi kayak semangatnya jamaah kita kalau iuran bikin keranda. Tahu keranda, Bu? Jadi yuk kita donasi bikin keranda. Itu semangat, Pak. Nggak nyampe sepekan sudah jadi itu kerandanya. Tapi setelah kerandanya jadi, nggak ada yang mau masuk. Dorong-dorongan dia. Pak, monggo, sampai saja monggo duluan. Jangan sampai semangat kita ketika bikin masjid, musola itu semangat membangunnya. Setelah masuknya, dorong-dorongan, Pak. Yang adzan dia, yang qomat dia, yang jadi imam dia, makmumnya pun itu. Maka wasta'markum fiha, lafaz isti'mar yaitu meramaikan. Maka Allah meramaikan bumi itu dengan kaum Samud. Semua manusia pasti meramaikan bumi. Namun yang satu ini kaum Samud Allah berikan kelebihan yang dengannya lebih bisa memakmurkan bumi. Apa kelebihan kaum Samud? Pembuat istana-istana mewah. Tanah kosong dibangun di atasnya istana-istana mewah. Tidak hanya daratan saja, darat yang datar dibangun gedung-gedung yang mewah. Kalau istana sekarang kan gedung, dulu apa? Istana-istana. Kemudian yang ada di lembah-lembah, di bukit-bukit itu pun dibuat. Jadi tanah yang datar maupun yang berbukit-bukit dipahat. Jadi yang datar dibangun, bukit-bukit atau lembahnya dipahat jadi istana-istana. Ini kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum yang lainnya. Dan tentunya seseorang kalau istilahnya dia itu kerjanya memahat, kemudian bangun bangunan, itu gimana perawakannya? Kuat-kuat, kokoh-kokoh. Jadi tukang bangunan kuli, Pak. Itu meskipun kecil, badannya itu apa? Kuat. Jadi kalau dipegang itu semuanya keras. Bahkan terkadang ya orang yang biasa kuli itu lebih kuat daripada yang suka ikut fitness, nge-gym. Orang nge-gym itu apa? Kelihatannya badannya kekar-kekar. Tapi kalau disuruh kerja seperti orang kuli kerja itu tidak bisa. Kelihatan saja apa? Kekar. Tapi kalau masalah kekuatan lebih kuatan terbiasa orang kuli. Demikian juga dengan kaum Samud.
Allah berikan perawakan yang sangat kuat. Bahkan disebutkan tidak hanya kuat, orangnya tinggi-tinggi, besar-besar. Secara ketampanan, kecantikan luar biasa dan kuat-kuat. Sehingga tidak seperti yang lain-lainnya. Sudah besar, tinggi, kuat. Fisiknya sempurna, kekuatannya pun sempurna. Sehingga di mana ada kaum Samud, di tempat itu langsung makmur. Langsung apa? Ramai. Langsung ramai dengan agenda-agendanya. Cuma mereka menyembah selain Allah. Maka kaum Nabi SAW wastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Rabbku dekat lagi memperkenankan doa. Maka mereka mengatakan, qalu ya Saleh, wahai Saleh, qad kunta fina marjuwa. Sesungguhnya kamu sebelum ini adalah orang yang kami harapkan. Nabi Saleh alaihissalam, Nabi yang sejak awal sebelum mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah bertauhid, dia adalah orang yang marjuwa, orang yang dia itu baik. Jadi kalau kita itu melihat orang baik sejak awal gimana? Harapannya apa? Nanti kelak nih orang baik ini itu mengajak kami dalam kebaikan. Semua orang baik-baik, tapi ada orang-orang itu yang baik. Sejak awal itu kenal baik. Secara track record perjalanannya dia adalah orang baik. Ketika remajanya, ketika masa muda, orang itu baik. Lempeng apa ya? Kan ada orang itu baiknya itu di akhir. Kecilnya nuwakal, remajanya nakal, dewasanya nakal. Ketika masa tua mulai baik. Ada kayak gitu? Jangan bilang banyak. Ada saja. Ketika dulu masih muda, nakal. Setelah tua, sudah bau tanah, baru jadi orang baik. Ada kayak gitu? Mana orangnya? Ya, itu masih alhamdulillah. Ada orang itu yang sejak awal perjalanannya dia orang yang baik. Orang yang istiqomah dalam kebaikannya. Saat remaja-remaja, anak-anak muda itu pada banyak penyimpangan dan penyelewengannya, dia tetap hanif, lurus. Ada kayak gitu? Ada, tapi nggak banyak biasanya. Dan jika ada anak muda yang sejak awalnya baik, sampai dewasa, sampai jadi orang, dia orang baik, Allah itu terheran-heran. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la ya'jabu min syabin laisa lahu sabwah. Allah itu heran, terkagum-kagum dengan anak muda yang dia itu nggak punya penyimpangan. Sejak awal itu sudah lurus-lurus aja. Kan masa yang agak banyak godaannya itu masa remaja. Kalau bilang kenakalan remaja, kan jarang ada istilah kenakalan orang tua, itu jarang. Orang tua itu biasanya sudah selesai, sudah hatam itu. Udah tua ngapain saat, udah cari bekal akhirat saja, tinggal nunggu. Nah, tapi kalau masa remaja itu beda. Belok-belok itu masih sering belok-beloknya. Tapi jika ada anak muda kok dia itu hanif, mustaqim, lurus, kemudian baik, Allah itu kagum. Maka Saleh termasuk orang yang marjuwa. Sejak awalnya itu sudah dia orang yang baik. Namun setelah melarang kaum Samud, kaumnya untuk menyembah berhala, mereka mengatakan atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apakah melarang kami apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Lagi-lagi
Di antara alasan orang-orang yang tidak mau kembali kepada jalan yang baik adalah mengaitkan perbuatannya dengan nenek moyangnya. Ini di antara perkara jahiliyah sejak dulu sampai sekarang. Kalau diajak untuk kebaikan, kemudian sudah terbiasa punya adat istiadat, kebiasaan ritual, mereka mengaitkan dengan, mas, kalau memang ini buruk, nenek moyang kita juga melakukan. Kenapa kamu melakukan hal demikian? Nah, dulu nenek moyang kami seperti ini. Tidak mau berubah, tertutup keadaannya. Demikian juga apa yang dikatakan oleh kaum Samud. Kami itu menyembah apa yang telah disembah oleh abauna, nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Wa innana lafi syakki mimma tad'una ilaihi murib. Kami itu ragu dengan apa yang kau seru. Padahal di awal tadi bilang apa? Anta marjua. Kami ini orang baik, orang yang diharapkan kebaikannya. Tapi setelah diajak kebaikan, dilarang perbuatan syiriknya, oh, kayak kita ragu nih. Maka berkata Nabi Saleh, qala ya qaum. Dan Nabi Saleh menunjukkan apa? Punya kelembutan, punya kasih sayang kepada kaumnya. Manggilnya apa? Ya kaum, wahai kaumku. Coba kalau seandainya Nabi Saleh itu seorang nabi yang temperamen, gimana Pak manggilnya? Kira-kira panggilannya ya kaumnya atau enggak? Enggak. Wahai pendusta, wahai kaum yang nakal. Enggak. Tapi Nabi Saleh menunjukkan kelembutan, ya qaumi, wahai kaumku. Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Bagaimana pendapat kalian jika seandainya aku punya bukti yang nyata yang kuat dari Rabbku, bahwasanya yang saya ajak itu kebenaran, sedangkan kalian dalam kebatilan, meskipun sebelumnya dilakukan oleh nenek moyang kalian. Wa atani minhu rahmah, dan Allah memberikan kepadaku rahmat. Maka siapa yang menolongku dari Allah jika aku mendurhakainya? Dalam artian, jika aku mendurhakai Allah, itu tidak ada yang bisa menyelamatkanku jika Allah mengizinkan sebuah siksa. Setelah ajakan demi ajakan, maka kaum Samud mengajukan permintaan. Dan tentunya di awal kita sebutkan, kaum Samud adalah kaum setelah kaum Ad. Kaum setelah kaum Ad. Kaum Ad itu adalah kaum Nabi Hud. Yang kaum Samud Allah berikan kelebihan. Kelebihan yang melebihi kaum-kaum yang lainnya. Badannya tinggi besar, kuat-kuat, rupawan, hebat-hebat. Tidaklah ada tanah yang datar, yang kosong. Kalau datang kaum Samud, maka langsung ramai dengan bangunannya. Tidak hanya ramai dengan istana-istananya, bangunannya, ramai dengan ya, ramai. Tidak hanya daratan-daratan, dataran-dataran, sampai bukit-bukit dipahat dengan luar biasa. Maka kaum Samud menunjukkan kehebatan. Kalau suku-suku yang lain, kabilah-kabilahnya ini tidak sekuat, tidak sehebat, tidak sepandai kaum Samud. Dalam perkara memakmurkan negeri, kaum Samud adalah orangnya. Dan orang kalau sudah punya kelebihan, Pak, terkadang apa? Merasa dia paling tinggi dari yang lainnya. Indonesia tanah kebunnya banyak,
Masa tanah yang bisa dijadikan kebun banyak nggak? Banyak. Kenapa? Daerah itu apa? Tandus. Sampai orang bilang, seandainya tongkat ditancapkan di bumi Indonesia, itu keluar kebaikannya. Jadi tongkat itu ditancapkan hidup. Singkong maksudnya. Saking suburnya tanah Indonesia. Sehingga apa? Ya, untuk bilang mengatakan ada orang kelaparan di Indonesia susah. Nah, ada mengatakan, jika dikatakan ada kelaparan di bumi Indonesia, itu susah dikatakan. Kenapa? Itu nggak mungkin terjadi. Tapi terjadi. Sedangkan Jepang itu terbatas tanahnya. Tapi mereka itu apa? Lahan sempit, nggak terlalu luas, tapi apa? Hasil dari tanahnya itu melimpah. Jadi seandainya orang Jepang dipindah gitu, Indonesia ke sono, orang Jepangnya ke sini dipindah sama Allah misalnya, maka apa ini makmur semua. Jadi saya mengaitkan dengan kaum Samud. Kaum Samud itu dimanapun mereka bertempat itu makmur semuanya. Pintar mengolah. Kan ada orang itu kan dia punya tapi nggak pintar mengolah. Ada orang itu yang dia itu terbatas tapi Allah beri kelebihan, dia bisa mengolah. Punya satu kebaikan tapi dia bisa mengolah banyak kebaikan. Kalau tadi kan masalah tanah ya. Sekarang masalah makanan. Makanan dari singkong, apa yang dibikin orang Indonesia? Dari singkong, tape, combro, tiwul, getuk, lagi gatot, banyak Pak. Maksudnya apa? Inilah kalau masalah makanan orang Indonesia. Kalau masalah makanan Indonesia. Tapi kalau menghasilkan ini yang kita masih PR. Tidak seperti orang Jepang, orang yang lainnya. Kan orang Singapura itu nggak punya bahan, tapi mereka itu justru memproduksi. Nanti di kita ini masih ada PR. Bagaimana menjadi apa orang yang bisa memakmurkan bumi yang sudah Allah wariskan. Maka kaum Samud luar biasa. Di mana ada tempat kosong dibangun istana dan ramai. Tidak hanya semangat bangun, setelah jadi nggak ada. Coba misalnya seandainya pinter bangun perumahan, bangun gedung-gedung, tapi setelahnya nggak ada orang. Kira-kira gimana? Lanjut pembangunan apa enggak? Enggak. Tapi kaum Samud, dia membangun istana-istananya, baik yang di darat, dataran maupun di gunung-gunung, di lembah-lembah, dan setelah dibangun ramai. Cuma masalahnya apa? Satu, menyembah selain Allah. Jadi kalau masalah kehebatan, hebat. Allah kasih kelebihan, Allah kasih kelebihan, kehebatan. Cuma punya masalah yang sangat punya permasalahan yang sangat inti. Apa itu? Menyembah selain Allah. Sampai Allah kirimkan Nabi Saleh alaihissalam. Setelah dakwah demi dakwah, ajakan demi ajakan, dan menjadi sebuah pelajaran. Apa arti sebuah kemewahan, kehebatan kalau dia menyembah selain Allah? Bukan berarti udah yang penting menyembah Allah, udah nggak perlu punya kelebihan. Enggak. Yang penting akidah dan tauhidnya lurus, udah tidak perlu yang lain. Enggak. Allah merintahkan kita untuk memakmurkan bumi? Iya. Allah perintahkan kita untuk memakmurkan bumi.
Bahkan Allah mengatakan, innal arda yarithuhal muttaqun. Ya, innal arda yarithu ibadiyas shalihin. Sesungguhnya bumi Allah wariskan kepada orang-orang soleh. Jadi Allah wariskan orang-orang bumi itu kepada orang-orang yang soleh. Sehingga orang yang soleh seharusnya menjadi orang yang paling bisa memakmurkan bumi Allah. Ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Allah binasakan semua orang kafir, habis. Sehingga bumi menjadi warisan Nabi Nuh dan anak cucunya. Kita ini kenapa? Kita ini termasuk anak cucu Nabi Nuh. Dan orang kafir, orang musyrik semua binasakan. Tinggal Nabi Nuh dan umat kaumnya yang ada di kapal. Hanya orang-orang saleh saja. Yang menjadi pelajaran bahwasanya bumi Allah wariskan kepada orang-orang saleh. Sehingga di samping seseorang itu akidahnya lurus, Allah perintahkan untuk memakmurkan bumi. Meramaikan. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Apa contohnya Pak? Dalam Islam, dalam memakmurkan bumi. Apa contohnya Pak? Allah perintahkan kita untuk memakmurkan bumi. Jadi orang baik itu memakmurkan. Tidak hanya kebaikan saja. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Beliau bersabda, seandainya besok hari kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan kalian ada fasilah. Fasilah itu tanaman kurma, bibit kurma. Nah, fasilah itu bibit kurma. Seandainya besok hari kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilatun, dan di tangan kanan bibit kurma, falyakrisha, maka tanamlah. Jadi ini apa? Motivasi yang luar biasa. Besok hari kiamat masih diperintahkan untuk tanam bibit kurma. Meskipun tidak hanya bibit kurma, cuma ini kan karena konteksnya orang Arab, Rasulullah SAW bersabda dengan bibit kurma. Kira-kira secara nalar kita, kalau seandainya bisa hari kiamat, kalau tanam bibit kurma butuh berapa tahun? Butuh berapa tahun? Sudah 5 tahun nggak buah-buah itu Depok. Lagi-lagi apa? Allah perintahkan kita untuk memakmurkan. Bersih-bersih sampah, gotong royong warga, menjaga kerapian, kebersihan. Biar gak banjir, gimana caranya? Tembokin. Biar gak ada maling, pagerin. Tanam tanaman yang memberikan manfaat. Dengan banyak tanaman, dengan banyaknya tanaman-tanaman apa terjadi? Hijau. Kalau hijau mengundang, kalau bumi itu hijau mengundang apa Pak? Udara segar, apalagi hewan-hewan hadir semuanya. Allah perintahkan kita untuk memakmurkan bumi. Akhirnya apa? Setelah perbincangan yang panjang, maka kaum Samud meminta kepada Saleh, wahai Saleh, kami akan beriman kepadamu, namun dengan syarat. Apa syaratnya? Jika kami ini bisa menjadikan batu yang besar istana, maka kami akan beriman dengan satu syarat. Apa? Jadikan batu besar inti keluar onta. Meskipun enggak apple to apple. Kalau batu yang besar, lembah atau bukit dijadikan istana, wajar. Tapi menjadikan batu yang besar keluar onta, tidak hanya onta disebutkan dalam kisahnya, Asyra,
Naqatun asyra, onta yang sudah bunting 10 bulan. Onta yang sudah bunting 10 bulan. Menunjukkan apa? Ontanya sudah berbadan 2. Yang sudah 10 bulan, entar lagi melahirkan. Onta kalau badannya 2 makin mahal apa makin turun? Makin mahal. Kalau hewan berbadan 2 makin mahal. Jangan. Saya nggak jadi ke sana. Saya belum ngomong sudah ketawa-tawa duluan kata saya. Jadi kalau onta itu berbadan 2 makin mahal. Apalagi apa? Sudah 10 bulan. Oh, manusia hamil berapa bulan? 9. Kambing? Kambing berapa bulan? Bukan pengembala semua ya. Kambing berapa? Nah, 6 bulan. Ayam? 21 hari. Ini dulu ada pelajaran apa? Pelajaran IPA itu ada. Ada kan Bu ya? Ada. Jangan-jangan ijazahnya asli. Onta 12 bulan. 11 atau 12 bulan. Makanya onta itu kalau sudah apa? 10 bulan, ini apa? Tinggal nunggu masa lahir dan semakin mahal. Jadi kalau mau beli sapi, kalau sudah berbadan 2, itu harganya lebih mahal. Kenapa? Entar lagi ada 2. Sehingga mereka mengatakan mensyaratkan, wahai Saleh, jadikan batu yang besar ini keluar onta. Ontanya tidak sebar onta yang disebutkan sifat-sifatnya. Tinggi, besar, berbadan 2, yang sudah masuk 10 bulan. Jika engkau bisa menjadikan itu terjadi, kami akan beriman. Jadi Pak, untuk beriman saja minta syarat yang aneh-aneh. Ini diantara apa? Kebiasaan orang-orang inat. Orang yang punya sifat pembangkang. Untuk berbuat baik saja itu mensyaratkan. Jadi antara orang yang ya ikhlasnya kurang. Jadi untuk mendapatkan kebaikan itu minta persyarat kebaikan. Kalau saya kayak gini dapat apa? Allah Subhanahu wa taala kurang baiknya apa lagi? Allah Subhanahu wa taala kurang baik apa lagi dalam kehidupan kita? Masa diminta untuk beriman itu mensyaratkan yang gak masuk akal? Ya sudah, Nabi Saleh karena cinta dan sayang kepada kaumnya, ya sudah berdoa kepada Allah. Maka ketika berdoa kepada Allah, benar Allah kasih mukjizat kepada Nabi Saleh. Namun sebelumnya Nabi Saleh mengatakan, ya aku akan mintakan kepada Allah. Namun ingat, jika nanti sudah Allah berikan onta betinanya, akan ada ujian. Kalian yang minta, Allah penuhi. Tapi ingat, yang kalian minta ada ujiannya. Apa ujiannya? Lakum syirbu walahu syirb. Jika nanti sudah ada ontanya, maka sumur kalian yang kalian setiap hari bisa mengambil air dengan bebas. Sekarang apa? Jika nanti sudah ada ontanya, maka dibagi harinya. Sehari untuk kalian, sehari untuk onta. Jika ontanya sudah ada, maka ontanya kalau makan dimanapun tempat kalian bebas. Ini apa? Mitsaq, perjanjian yang sudah diikat. Jadi untuk beriman saja, untuk kembali ke jalan yang benar saja, itu harus minta janji. Nah, di antara ciri orang beriman, kalau Allah yang sudah bicara, Allah perintahkan, selesai Pak. Tapi orang yang punya sifat inat, membangkang, itu enggak banyak persyaratan. Bani Israel
Nabi Musa sampai capek dengan Bani Israel. Apa? Dikit-dikit minta syarat, dikit-dikit minta syarat. Maka di antara sifat yang tidak baik itu suka mensyaratkan. Di panggilan hatinya kurang. Ketulusannya kurang. Seakan-akan tidak mengenal Allah. Allah yang sudah memberikan kalian kelebihan, wahai kaum Samud. Badannya tinggi, besar, kuat, punya kelebihan. Ini tidak seperti yang lainnya. Akhirnya Allah berikan mukjizatnya, keluar dari batu onta yang seperti mereka minta. Bentuknya, warnanya, besarnya, dan juga sudah membawa janin 10 bulan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fala tamussuha bisu." Jangan mengganggu dengan keburukan apapun. Jika kalian ganggu, ya'khudhakum 'adzabun qarib, akan ditimpakan kepada kalian siksa yang dekat. Maka menjadi ujian. Nikmat, Pak. Nikmat itu, pemberian itu nikmat atau ujian? Ada nikmatnya, ada ujiannya. Kita dikasih harta yang melimpah, nikmat atau ujian? Ada nikmatnya, ada ujiannya. Kita dikasih badan yang sehat walafiat, nikmat apa ujian? Ada nikmatnya, ada ujiannya. Uang punya, sehat, bisa jalan-jalan ke sana kemari. Kira-kira banyak jalan-jalan, banyak ngajinya? Banyak ngajinya. Setelah punya masalah, langsung kembali kepada Allah. Doanya serius. Ini diantara sifat manusia, diantara gak semuanya. Cuma apa? Ketika diberikan Allah berikan kelebihan, Allah berikan kesehatan, itu lupa sama Allah. Tapi setelah dikasih ujian, masalah, doanya serius. Sampai nangis-nangis, sampai minta-minta. Di antara sifat manusia. Setiap pemberian itu ada nikmatnya, ada ujiannya. Maka demikian dengan onta. Onta itu, ontanya Nabi Saleh itu sampai dia itu mengeluarkan apa? Kebaikannya, susu. Jadi siapapun bisa meminum darinya. Namun ada ujiannya. Kalau ontanya makan nggak boleh ganggu. Di kebun siapapun nggak boleh ganggu. Kalau dia sudah minum di sumur yang dia minum, maka tidak boleh seorang pun mengambil airnya. Akhirnya Pak, ya meskipun kalau dibanding-banding antara kebaikan sama ujiannya, lebih banyak mana? Kebaikannya. Namun lagi-lagi apa? Jiwa yang buruk, dia tidak mau. Setelah mereka yang minta onta, justru mereka akhirnya apa? Merencanakan makar. Apa itu? Ingin membunuh onta Nabi Saleh. Bukan onta Nabi Saleh, ontanya Allah, naqatullah. Bisa mengatakan, ini bukan ontaku, naqatullah. Onta yang Allah titipkan. Waktunya udah mau habis ya. Maka singkatnya apa? Ya. Kaum Samud berupaya ingin membunuhnya. Maka tiba-tiba ada dua orang perempuan bangsawan. Yang satu berharta, yang satu punya anak-anak cantik-cantik. Maka dia membuat sayembara. Yang pertama mengatakan, siapa saja yang bisa membunuh ontanya Saleh, dia akan mendapatkan separuh dari hartaku. Perempuan yang kedua memiliki anak yang cantik-cantik mengatakan, siapa yang bisa membunuh ontanya Saleh, yang bisa menyembelih ontanya Saleh, maka silahkan dia menikah dengan salah satu putri-putriku. Apa godaannya Pak? Harta dan wanita. Maka langsung bangkit dua orang. Bangkit dua orang, kemudian setelah keduanya ingin merencanakan pembunuhan kepada onta Nabi Saleh,
Juga apa? Ada 7 orang yang menguatkannya. Sehingga semua cuma ada 9. Itulah firman Allah, tis'atu rahtin yufsiduna fil ard. 9 orang yang mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan di tengah-tengah kaumnya. Dan ketika 9 orang ini hendak ingin membunuh onta Nabi Saleh, semuanya diam. Semuanya diam. Menunjukkan apa? Setuju dengan perbuatan 9 orang tersebut. Sayembaranya dikasih separuh daripada hartanya, kemudian silahkan menikah dengan putri-putrinya. Maka bangkitlah seorang bernama Qaddar bin Salif, ketuanya. Ketua rombongan 9 tadi adalah Qaddar bin Salif. Itulah firman Allah dalam surat Asy-Syams. Kadzabat Samudu bitaqwa. Mendustakan kaum Samud dengan melampaui batas. Idim ba'atha ashqah, ketika bangkit orang yang paling sengsara. Siapa? Qaddar bin Salif, ketuanya. Faqalahum Rasulullah naqatallah. Berkata Rasulullah Nabi Saleh, naqatallah, ini ontanya Allah, biarkan. Wasuqiyaha, dan minumannya. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaruha, lalu mereka menombak. Aqar apa? Menombak. Jadi onta, kalau sapi sama kambing, gimana Pak caranya belinya? Disembelih, dirobohkan, disembelih. Kalau onta, akor, ditombak atau disayat bagian lehernya. Kalau ibu lihat apa penyembelihan onta itu nggak harus dirobohkan. Onta yang berdiri kemudian disayat atau ditombak menggunakan tombak. Jadi asalkan sudah kena lehernya, tempat lehernya, maka dia langsung jatuh. Fa'aqaruha, lalu mereka menombaknya. Aqara, bukan dabaha. Maka ketika terbunuh onta Nabi Saleh alaihissalam, Nabi mengatakan, tunggu 3 hari. Akan datang kepada kalian siksa yang tidak akan dikendalikan. Apa itu? Soyha, suara yang sangat besar, suara yang sangat membinasakan. Itulah firman, fa'amma samudu fa'uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Samud, maka mereka dihancurkan dengan suara yang sangat keras. Kita bisa bayangkan, Allah hadirkan suara yang sangat keras. Dan itu apa? 3 hari Allah tunggu. Hari pertama, setelah pembunuhan onta Nabi Saleh, wajah-wajah kaumnya berubah menjadi kuning. Hari kedua menjadi hitam muram. Tidak tahu, wajahnya berubah. Semua wajahnya berubah. Hari kedua menjadi hitam. Hari ketiga itulah janji Allah. Apa? Suara halilintar yang sangat dahsyat yang menghancurkan semua negerinya dan semuanya mati seketika. Bayangkan, kita aja kalau mendengar suara sangat keras gimana? Itu apa? Menggema. Ini apa? Allah binasakan dengan suara. Allah juga ingin membinasakan suatu kaum, maka tidak perlu dengan yang keras-keras. Suara. Allah jadikan mati dengan suara yang sangat keras yang Allah hadirkan, membinasakan semua dan tidak tersisa. Kenapa? Karena semuanya sepakat untuk membunuh onta Nabi Saleh. Mereka yang minta onta dan mereka yang membunuh sendiri. Di antara dosanya kaum Samud. Mereka yang minta, setelah dikasih, mereka ingkari. Dan ini juga terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Orang Quraisy ketika mau beriman mensyaratkan. Apa syaratnya? Wahai Muhammad, jika engkau seorang Nabi dan Rasul, belahkan bulan. Maka terjadi pembelahan bulan. Setelah terjadi pembelahan bulan, apa bilangnya?
sahirul kadzab, penyihir. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW. Kaumnya Nabi Isa minta, wahai Nabi Isa, jika engkau masalah Nabi, apa? Turunkan Maidah. Turunkan Maidah, hidangan dari langit. Jadi orang kafir, Pak, itu kalau minta yang aneh-aneh. Maka di antara sifat-sifat yang tidak benar, yang tidak baik, adabnya sama Allah kurang. Minta yang aneh-aneh. Kalau memang ustadznya itu benar, coba ustadznya bisa terbang, bisa nggak? Kalau memang ustadznya itu beneran, ustadznya bisa ngilang, ustadznya bisa berjalan di atas air, ustadznya kalau dibakar nggak mati. Jadi ustadznya itu diminta, ustadz kalau memang ya ilmu ustadz itu hebat, coba bisa terbang, bisa ngilang, berjalan di atas air. Kalau dibakar nggak mati. Ini kan aneh. Kalau Nabi punya mukjizat untuk menguatkan. Kalau orang soleh punya karomah, itu nggak bisa dibuat-buat. Karomah itu Allah berikan tiba-tiba, nggak bisa dibikin-bikin. Dan tidak boleh seseorang itu apa? Lebih banyak menonjolkan sesuatu yang di luar nalar. Nabi dan Rasul itu seperti manusia biasa. Kalau punya mukjizat dengan izin Allah. Nabi Muhammad SAW di perang Uhud kena pukulan, kepalanya bocor. Itu Nabi kena pukulan, kepalanya bocor. Ada gak Nabi yang ketika dibunuh mati? Ada. Siapa? Zakaria alaihissalam. Dipenggal kepalanya oleh orang-orang Yahudi. Mereka adalah apa? Manusia seperti kalian, makan, minum. Tidak punya keistimewaan kecuali yang dengan izin Allah. Mukjizat, karomah. Sehingga orang-orang kalau dia itu Pak memberikan hal-hal yang aneh-aneh, justru apa? Kedustaan. Kecuali dengan izin Allah. Dan juga menjadi pelajaran bahwasanya dari kisah kaum Samud yang menjadi utama adalah tauhid. Sehebat apapun manusia yang dimilikinya, kekayaan, kehebatan, kalau tidak punya tauhid semuanya enggak ada, semuanya sia-sia. Kaum Samud Allah berikan kelebihan membangun istana, memakmurkan istananya dengan kemauan yang luar biasa, namun ketika tidak ada tauhid semuanya tidak ada faedahnya. Bukan berarti jika orang sudah memiliki tauhid yang benar menyembah Allah tidak memakmurkan, enggak. Justru Allah perintahkan bumi ini hendaknya dimakmurkan oleh orang-orang yang soleh. Gimana cara memakmurkannya? Ketaatan, perintah larangan dijaga, muamalahnya dijaga, dan juga apa? Menjadikan bumi itu makmur. Kalau punya masjid musola ya dimakmurkan. Gimana cara memakmurkan masjid musola? Kalau memang butuh karpet, berikan. Sudah ada karpetnya, divakum, dikasih pewangi. Kalau catnya sudah lapu, cat. Dulu yang minta bikin musola siapa? Dulu yang minta bikin musola siapa? Warga. Setelah dikasih, dirawat. Jika sudah dikasih, tidak dirawat, Allah minta pertanggungjawaban. Kaum Samud minta apa tadi? Onta. Setelah dikasih, mereka yang bunuh, mereka yang tidak menjaganya. Menjadi pesan,
Kalau kita sudah minta sama Allah dan sudah Allah kasih, dijaga. Dulu ketika awal-awal menikah, sudah punya pasangan, minta apa? Anak. Setelah dikasih anak, dijaga. Kalau sudah minta Allah kasih, dijaga. Jika tidak Allah kasih nggak dijaga, ini apa? Dikhawatirkan seperti kaum Samud. Minta, setelah Allah kasih, nggak dijaga, malah dibinasakan. Maka apa? Allah berikan siksa kepadanya. Sehingga menjadi pelajaran dalam kehidupan kita ya, tentang makna tauhid, menjaga nikmat, dan juga ya, ketika diminta oleh Allah tidak banyak mensyaratkan. Kalau saya sholat dapat apa? Kalau saya sedekah dapat apa? Ini terlalu mensyaratkan Allah. Seakan-akan kebaikan Allah tidak ada. Meskipun boleh gak minta sesuatu? Boleh, tapi apa? Jiwa yang baik itu atas dasar cinta, ridhonya Allah cukup. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. So kita lanjutkan pada kisah-kisah yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak,